Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah amma ba'du. Jumpa lagi dengan channel Mulyadi Al-Gunsari. Kita akan membahas kitab Nahwu Wadih juz yang kedua, dan tidak terasa pada kesempatan kali ini kita akan membahas episode yang ke-9, yaitu tentang al-fi'lul mudhari'ul mu'tallul akhiru wa ahwalu i'rabihi. Fi'il mu'tal akhir dan kondisi i'rabnya. Jadi fi'il itu ada yang fi'il sahih, ada yang fi'il mu'tal. Dan perubahan fi'il itu, baik itu fi'il terutama di fi'il mudhari ya, itu perubahannya itu dari rofa, nasab ke jazam. Nah, sekarang kita akan mengetahui bagaimana perubahan yang terjadi pada fiil-fiil yang mu'tal akhir. Kalau pada fiil sahihul akhir itu sudah jelas ya, rofanya, tanda tanda rofanya itu sudah jelas, tanda nasabnya juga sudah jelas, dan tanda jazmnya juga sudah jelas. Nah, mari kita perhatikan contoh-contoh fiil mudhari mu'tal akhir. Al-amsilatu, contoh-contoh. Nah, di sini contohnya dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama itu adalah contoh fiil mudhari yang marfu. Bagian yang kedua nanti akan ada contoh fiil mudhari yang mansub atau yang dinasabkan karena di awalnya itu masuk amil nasab. Kemudian pada bagian yang ketiga nanti akan ada contoh fiil mudhari mu'tal akhir yang dimasuki oleh amil jazam sehingga fiil mudhari'nya menjadi majzum. Nah, yang akan kita perhatikan nanti adalah akhir-akhir kata dari masing-masing fiil mudhari mu'tal akhir tersebut. Bagaimana kondisi perubahannya? Baik, kita mulai dengan contoh bagian yang pertama, yaitu fiil mu'tal akhir yang marfu. Yataghadza al-ghulamu. Yataghadza al-ghulamu. Anak itu makan siang. Nah, di sini kata yataghadza adalah fiil mudhari. Nah, di awalnya itu tidak ada amil nasab atau amil jazam. Maka fiil mudhari ini kita pastikan dia rofa atau marfu disebabkan karena sunyi dari amil nasab dan amil jazam. Tetapi kalau kita lihat di sini tanda marfu'nya itu tidak ada. Di sini kalau kita lihat huruf zalnya adalah fathah, sedangkan huruf ya-nya sebagai huruf terakhir atau yang menjadi huruf illatnya ini tidak memiliki harokat. Nah, di sini kita katakan fiil mudhari ini dia marfu. Nah, tetapi marfu'nya itu tidak zohir, tetapi marfu'nya itu disebut dengan muqaddar. Nah, sehingga kalau kita i'rab yataghadza fi'lun mudhari marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun alal alif mana'a min zuhuriha at-ta'azzur. Jadi fiil yataghazza ini adalah fiil mudhari mu'tal akhir yang dia itu marfu karena sunyi dari amil nasab dan amil jazam. Tetapi tanda marfu'nya di sini adalah dengan dhammah muqaddarah atau dhammah yang dikira-kirakan pada huruf illatnya ini. Nah, jadi dhammahnya itu tersembunyi ya, karena dia ini adalah fiil mudhari yang mu'tal. Kemudian al-ghulamu di sini kedudukannya adalah sebagai fa'il, dan dia harus marfu, tanda rofa'nya di sini adalah dhammatun zahiratun fi akhirih. Al-ghulamu fa'il marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Selanjutnya contoh yang kedua masih fiil mu'tal akhir yang marfu ya. Akhsha al-bardah. Saya takut atau saya khawatir al-barda dingin. Saya khawatir dengan dingin. Gitu, atau saya takut dingin. Nah, di sini akhsha ini adalah fiil mudhari ya. Karena di awalnya tidak ada amil nasab dan amil jazm, maka kita pastikan dia ini
adalah fiil mudhari yang marfu. Ya, tetapi tanda rofa'nya di sini sama dengan yataghazza, yaitu muqaddar. Ya, tanda rofa'nya adalah muqaddar ya. Jadi akhsha fi'lun mudhari marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun 'alal alifi. Ya, dhammahnya itu muqaddarah, dikira-kirakan pada alif ini yang menjadi huruf illatnya. Kenapa dikira-kirakan? Mana'a min zuhuriha, karena dia tercegah dari menampakkannya, at-ta'azzuru, karena uzur. Jadi tidak bisa kita baca aksyayu. Misalnya di sini yataghazzayu, tidak bisa. Dia itu uzur menerima baris ya. Sehingga tidak bisa menerima baris, maka ditetapkan untuk tidak diperlihatkan harokatnya. Walaupun dia di sini i'rabnya adalah marfu. Itu wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu ana. Fa'ilnya di sini adalah ana, yaitu saya. Sehingga diartikan saya takut itu. Al-barda di sini kedudukannya sebagai maf'ul, dan kalau kita lihat di sini tanda nasabnya adalah fathatun zahiratun fi akhirih. Selanjutnya kita akan lihat contoh yang ketiga, fi'il mu'tal akhir yang marfu ya. Limaza tansa wa'daka. Limaza ini artinya kenapa, tansa kamu lupa, wa'daka janjimu. Nah, di sini yang menjadi pembahasan adalah tansa. Tansa ini artinya kamu lupa. Nah, dia ini adalah fi'il mudhari yang marfu sama dengan akhsha dan yataghazza, tanda rofa'nya adalah dhammatun muqaddaratun 'alal alif mana'a min zuhuriha at-ta'azzur. Jadi tanda dhammahnya di sini adalah muqaddarah karena dia tercegah dari menerima harokat, sehingga disebut dengan uzur. Dia uzur menerima baris. Nah, selanjutnya contoh nomor 4, 5, dan 6. Tadi ini di contoh nomor 1, 2, 3 ini adalah contoh yang huruf illatnya itu adalah alif ya. Ini 1, 2, 3. Ini adalah alif maksurah. Ya, tanda ilatnya itu adalah alif. Nah, sekarang kita akan lihat fiil mudhari yang ilatnya atau huruf ilatnya itu adalah waw. Contohnya di sini nomor 4, anta tadnu minal kabshi. Kamu dekat dari kabshi itu domba ya. Kamu terlalu dekat dari domba itu gitu. Tadnu artinya dekat. Nah, kata tadnu di sini adalah fiil mudhari yang harusnya marfu. Di sini ya, huruf wawunya ini harusnya marfu. Tetapi kalau kita lihat di sini tidak ada harokatnya ya. Jadi dia tadnu ini adalah fiil mudhari yang marfu dan tanda rofa'nya lagi-lagi muqaddar, yaitu dikira-kirakan atau disembunyikan. Muqaddaratun 'alal wawi mana'a min zuhuriha as-siqal. Nah, dia tidak dapat menerima harokat, jadi tidak bisa dibaca tadnu. Kenapa tidak bisa dibaca tadnu? Karena bagi lisannya orang Arab, kalau membacanya tadnu itu adalah siqal, berat ya, susah untuk dilafazkan oleh orang Arab. Ya, karena kita belajar bahasa Arab, maka kita mengikuti bagaimana tabiat lisannya orang Arab ya, bagaimana kebiasaan pelafalan orang Arab. Jadi kalau menurut lisannya orang Arab, membaca dengan kata tadnu itu agak berat, siqal, sehingga diringankan menjadi tadnu. Nah, sehingga di sini waw ini sebenarnya dia rofa ya, tanda rofanya adalah dhammah muqaddarah mana'a min zuhuriha. Dia tercegah dari menampakkan harokat dhammahnya. Kenapa? Lisiqal, karena berat. Gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, maka sama dengan contoh nomor 5 dan 6 ya. Yasfu al-jawu. Yasfu bersih, al-jawu udara itu. Udara itu bersih. Nah, kata yasfu di sini adalah fiil mudhari yang marfu, karena di awalnya ini tidak ada amil nasab maupun amil jazam, maka kita hukumi dia adalah fiil mudhari yang marfu litajarrudihi anin nasibi wal jazimi, karena sunyi dari amil nasab dan amil jazam. Nah, di sini asalnya itu bisa dibaca yasfu, tapi karena berat maka dibaca yasfu. Nah, maka dia dhammah atau rofa, tanda rofanya adalah dhammatun muqaddarah, dhammah yang disembunyikan disebabkan karena kalau dilafazkan itu akan berat.
Sama dengan contoh nomor 6, ya'du al-hisanu. Ya'du artinya berpacu, al-hisanu kuda itu. Jadi kuda itu berpacu. I'robannya sama dengan tadnu dan yasfu ya. Selanjutnya kita akan lihat contoh nomor 7, 8, dan 9. Jadi contoh nomor 4, 5, dan 6 ini adalah yang huruf illat terakhirnya itu adalah huruf wawu. Nah sekarang pada contoh nomor 7, 8, dan 9 ini kita akan lihat yang kalau huruf illatnya itu huruf iya. Ya, huruf iya. Mari kita perhatikan. Ashtahi at-ta'ama. Saya menginginkan makanan. Ashtahi artinya saya ingin, at-ta'amah makanan. Di sini ashtahi ini adalah fiil mudhari marfu. Itu asalnya adalah ashtahiyu. Tetapi orang Arab sangat berat mengucapkan ashtahiyu at-ta'ama. Sehingga dicukupkan dengan membacanya ashtahi. Maka kata ashtahi ini adalah fiil mudhari yang marfu, tanda rofa'nya adalah dhammah muqaddarah. Jadi tidak dizohirkan ya, tetapi dimukaddarkan atau dikira-kirakan. Itu. Pada huruf illat ya-nya ini, mana amin zuhuriha, dia tercegah menerima harokat dhammah. Kenapa? As-siqal, karena berat. Jadi sama dengan huruf wawu. Huruf ya ini juga sangat berat untuk menerima harokat dhammah. Sehingga tetap dibaca ashtahi at-ta'amah. Saya menginginkan makanan. Selanjutnya, yajri al-ma'u. Yajri artinya mengalir, al-ma'u air itu. Jadi air itu mengalir. Asalnya adalah yajriyu. Tetapi berat mengucapkan yajriyu, maka dicukupkan dengan bacaan yajri. Itu. Di sini fiil mudhari yajri sama dengan ashtahi, yaitu dia marfu ya, tanda rofa'nya adalah dhammah muqaddarah atau dhammah yang dikira-kirakan atau yang disembunyikan pada huruf illat ya. Mana amin zuhuriha, dia tercegah untuk menerima harokat. Kenapa? Lisikol. Karena pelafalannya kalau dimunculkan harokat dhammahnya itu akan terasa berat. Yajriyu. Itu terasa berat bagi lidahnya orang Arab. Sama dengan kata ya'wi. Ya'wi adz-dzi'bu. Ya'wi artinya melolong, adz-dzi'bu serigala itu. Serigala itu melolong. Nah, jadi i'rabannya sama dengan yajri atau ashtahi. Nah, ini kalau kalau huruf illatnya adalah huruf ya ya. Jadi kesimpulannya di sini kalau dalam keadaan marfu, kalau huruf illatnya itu alif seperti contoh nomor 1, 2, 3, maka i'rabnya itu adalah rofa yang muqaddarah disebabkan karena uzur ya, ta'azzara. Uzur dari menerima harokat dhammah. Sedangkan kalau untuk contoh nomor 4 sampai nomor 9, kalau huruf illatnya itu wawu dan ya, maka dia tidak dapat menerima harokat dhammah disebabkan karena siqol, karena berat dalam pelafalannya. Nah, ini kondisi fiil mudhari mu'tal akhir. Untuk fiil mudhari mu'tal akhir seperti inilah i'rabannya. Jadi dia rofa'nya itu tetap muqaddarah pada 3 kondisi. Apakah dia itu pada saat mu'tal alif, mu'tal wawu, atau hurufnya itu adalah huruf illat ya. Itu ya. Nah, selanjutnya kita akan lihat kondisi fiil mudhari mu'tal pada saat dimasuki oleh huruf nasab. Nah, di sini pada bagian kedua yang ini ya, contoh nomor 1, 2, 3 yang ada di sebelah kiri sampai nomor 9 ini adalah contoh fiil mudhari yang dimasuki oleh amil nasab atau fiil mudhari yang mansub disebabkan karena adanya amil nasab. Kita lihat contoh yang pertama. Awaddu an yataghazzal gulamu. Awaddu, saya senang atau saya suka, an yataghazzal gulamu, jika anak itu makan siang. Saya senang anak itu makan siang ya. Di sini yang menjadi pembahasan kita adalah yataghazza. Yataghazza di sini diawali oleh an ya. An ini adalah amil nasab yang fungsinya
menasabkan fi'il mudhari. Maka berarti karena di awalnya ini ada amil nasab, otomatis yataghadza ini mansubun, ya. Yataghadza ini mansub. Nah, tetapi di sini kalau kita lihat huruf terakhirnya yaitu alif maksurah, di sini tidak ada harokat apa-apa. Nah, di sini dia mansubun wa alamatun nasbihi fathatun muqaddaratun, ya, fathah muqaddarah. Itu. Mana amin zuhuriha, dia tidak bisa ditampakkan harokatnya. Kenapa? Uzur, ya, karena yang namanya alif itu uzur menerima harokat. Maka tetap dibaca ayyataghadza al-ghulamu. Gitu. Begitu juga pada contoh nomor 2 dan nomor 3. Jadi walaupun di sini ada huruf an dan di sini ada huruf lan yang fungsinya adalah menasabkan fiil, maka fiil mudhari'nya itu tidak berubah karena nasabnya itu muqaddarah disebabkan karena alif itu uzur menerima harokat. Misalnya contohnya yajibu an akhsha al-barda. Yajibu an akhsha al-barda. Saya pasti merasa takut dengan hawa dingin atau dengan dingin, ya. Nah, di sini akhsha diawali oleh an, maka dia pasti mansub, tapi tanda nasabnya adalah fathatun muqaddaratun alal alifi. Dia fathah yang dikira-kirakan pada huruf alif maksurah ini. Jadi penjelasannya sama dengan yang nomor 1. Nah, selanjutnya contoh nomor 3, lantansa wa'daka. Janganlah lantansa wa'daka. Kamu sekali-kali tidak akan lupa dengan janjimu. Itu. Tansa di sini adalah fiil mudhari mansub karena dimasuki oleh huruf lan. Ya, dia mansub bilan, mansubun bilan. Wa alamatu nasbihi, tetapi tanda nasabnya fathatun muqaddarah, yaitu fathah yang dikira-kirakan alal alifi pada alif maksurah ini. Mana amin zuhuriha, dia tidak bisa menerima menampakkan harokatnya at-ta'azzuru karena uzur. Itu. Pembahasannya sama dengan contoh nomor 1 dan nomor 2. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana kondisi fiil mudhari mu'tal akhir ketika huruf ilatnya itu adalah wawu. Ini tadi huruf ilatnya adalah alif, tetap dia itu uzur menerima harokat. Sehingga harokat fathahnya dikira-kirakan pada huruf alifnya. Nah, sekarang kita lihat pada contoh nomor 4, 5, 6. Ya. Akhafu an tadnuwa minal kabsi. Akhafu, saya takut, an tadnuwa minal kabsi. Kamu terlalu dekat dari domba jantan, ya. An tadnuwa. Nah, di sini kata tadnuwa adalah fiil mudhari yang dimasuki oleh an. An ini kan amil nasab, berarti fungsinya menasabkan fiil mudhari. Maka di sini kata tadnuwa bisa kita kasih harokat fathah huruf wawunya, ya, sehingga kita baca tadnuwa. Jadi di sini harokatnya zohir, ya, zohir. Kenapa? Karena sudah tidak berat lagi kalau dikasih harokat fathah. Berbeda dengan tadnu, itu terasa berat. Tapi kalau tadnuwa itu ringan-ringan saja, gitu. Sehingga dizahirkanlah harokatnya sebagaimana pada fiil sahih, ya. Sehingga i'rabnya an harfu nasbin tadnuwa fi'lu mudhari mansubun bi'an wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Tanda nasabnya adalah fathah yang zohir di akhirnya. Jadi boleh kita tampakkan huruf fathahnya kalau di sini, ya. Kalau huruf ilatnya itu adalah wawu. Sehingga kita bacanya antadnuwa, itu minal kabsi. Maka pada sama dengan pada contoh nomor 5 dan nomor 6 juga sama, ya. Yasuruni an yasfuwa al-jawu. Saya merasa senang udara itu bersih. Nah, di sini yasfuwa adalah fiil mudhari yang dimasuki oleh an. Di sini harokatnya adalah fathah zohiroh. Jadi huruf fathahnya itu ditampakkan. Selanjutnya pada contoh nomor 6, lan ya'dua al-hisanu. Kuda itu tidak akan berpacu. Ya'dua adalah fiil mudhari yang mansub karena dimasuki oleh lan. Tanda nasabnya di sini adalah fathatun zohiroh.
fathah yang tampak, kelihatan ya. Di akhirnya itu fathahnya, maka disebut fathatun zahiratun fi akhirih. Fathah yang zahir di akhirnya. Jadi untuk kalau waktu nasabnya fiil mudhari yang mu'tal itu boleh kita tampilkan fathahnya karena sudah tidak berat lagi. Nah, selanjutnya pada contoh nomor 7, 8 dan 9 di sini adalah fiil mu'tal, fiil mudhari mu'tal akhir ketika dia nasab dengan ilatnya itu adalah huruf ya. Kita baca contoh nomor 7, lan ashtahiya at-ta'ama. Saya tidak akan menginginkan makanan itu. Di sini kata ashtahiya dia fathatun zahiratun. Jadi fathahnya itu tampak. Maka berarti huruf ya, kalau ilatnya itu huruf ya, itu kaidahnya sama dengan kalau ilatnya huruf waw. Jadi i'rabnya harokatnya itu ditampakkan atau bisa dibaca fathah secara langsung. Lan ashtahiya. Saya tidak akan pernah menginginkan at-ta'amah makanan itu. Uhibbu ayyajriyal ma'u. Saya ingin air itu mengalir. Saya suka air itu mengalir. Di sini yajriya kalau kita lihat harokat terakhirnya fathatun zahiratun fi akhirih. Terdapat fathah yang zahir di akhirnya disebabkan karena di sini ada an. Jadi tidak perlu disembunyikan, bisa langsung dibaca. Begitu juga dengan contoh nomor 9. Lan ya'wiya zi'bu, sehingga itu tidak akan pernah melolong. Nah, ya'wiya di sini harokat terakhirnya fathatun zahiratun fi akhirih. Jadi fathah zahir di akhirnya. Kesimpulannya ketika nasab fiil mudhari mu'tal akhir itu kalau huruf ilatnya itu alif tetap dia uzur untuk menerima harokat atau baris. Sedangkan kalau huruf ilatnya itu wawu dan ya, maka dia bisa menerima baris. Sehingga di i'rab seperti biasanya gitu. Nah, sekarang pada bagian yang ketiga dari contoh-contoh fiil mudhari mu'tal akhir ini kita akan bahas bagaimana kalau dia itu dimasuki oleh amil jazam. Oke. Kalau dia dimasuki oleh amil jazam, maka tanda jazamnya itu adalah dengan membuang huruf illatnya. Coba kita lihat contoh nomor 1. Lam yataghadza al-ghulamu. Anak itu tidak makan siang. Di sini kata yataghadza kita lihat ada yang hilang hurufnya. Yang hilang itu adalah huruf illatnya yaitu huruf alif. Karena kalau kita lihat pada contoh nomor 1 ketika dia marfu, di sini ada huruf illat yaitu alif, maksurah. Nah, ketika dimasukkan lam, maka ini dibuang. Sehingga dia menjadi contoh pada nomor 1 ketika dimasuki oleh lam. Ya, seharusnya di sini kan ada huruf ya, huruf alif ya, bukan huruf ya, huruf alif maksurah, tetapi karena dimasuki oleh lam, maka huruf alifnya di sini itu dibuang. Nah, jadi tanda jazamnya adalah dengan membuang huruf illatnya tadi, sehingga dibaca pendek ya, lam yataghadza al-ghulamu. Anak itu tidak makan siang. Begitu juga dengan contoh nomor 2, lam akhsyah al-barda. Saya tidak takut dingin. Di sini akhsya sebenarnya di sini ada huruf alif maksurah. Tetapi huruf alifnya ini dibuang karena ada lam. Jadi tanda jazmnya adalah dengan membuang huruf illatnya saja. Nah, berikutnya pada contoh nomor 3 juga sama dengan contoh nomor 1 dan 2. Dibuang huruf illatnya sehingga menjadi la tansa wa'daka. Asalnya adalah tansa panjang ya. Tetapi karena ada la di sini yang merupakan huruf jazm, maka huruf illatnya alif maksurah itu dibuang aja. Menjadi la tansa wa'daka. Baik, berikutnya kita akan ke contoh nomor 4, 5, dan 6. Ini adalah contoh yang kalau huruf illatnya itu huruf waw. Nah, kalau kita lihat di sini sama saja ya.
caranya itu adalah dengan membuang huruf ilatnya. Di sini kan huruf ilatnya wawu. Asalnya kata nomor 4 ini kita baca dulu contohnya, la tadnu minal kabshi. Janganlah kamu dekat-dekat dari domba jantan itu. La tadnu. Nah, kata tadnu di sini asalnya adalah tadnu, ada huruf wawu ya, seperti ini. Tadnu. Ya, seperti ini. Di sini ada huruf wawu. Tetapi huruf wawunya ini dibuang. Kenapa dibuang? Karena di sini ada la yang merupakan huruf jazm. Nah, kalau dia diawali huruf jazm, maka huruf ilatnya itu dibuang. Sehingga tanda jazmnya adalah dengan membuang huruf ilatnya itu. Sehingga dibaca pendek menjadi la tadnu. La tadnu minal kabshi. Jangan dekat-dekat dari domba itu. Contoh nomor 5, lam yasfu. Di sini harusnya ada wawu. Tapi karena di sini ada lam, maka huruf wawunya ini dibuang. Menjadi dibaca pendek. Lam yasfu al-jawu. Udara itu tidak bersih. Lam ya'du al-hisanu. Kuda itu tidak berpacu. Nah, jadi di sini kata yasfu dan ya'du ini adalah fiil mudhari yang majzum. Tanda jazmnya adalah membuang huruf illatnya. Wa alamatu jazmihi hazfu harfil illati. Tanda jazmnya adalah dengan membuang huruf illatnya itu. Baik, berikutnya nomor 7, 8, 9 ini adalah fiil mudhari yang huruf ilatnya itu ya. Bagaimana kondisinya ketika dia majzum? Jadi sama saja ya dengan ketika huruf ilatnya itu alif maupun wawu. Ketika huruf ilatnya juga ini adalah ya, maka cara menjazmkannya adalah tetap dengan membuang huruf ilatnya. Seperti contoh, lam ashtahi at-ta'ama. Saya tidak menginginkan makanan itu. Ini kan kata ashtahi ini sebenarnya ada huruf ya di akhirnya. Tapi hurufnya ya ini dibuang karena ada lam yang merupakan huruf jazm. Jadi tanda jazmnya dengan membuang huruf ya-nya atau huruf illatnya. Lam ashtahi at-ta'ama. Saya tidak menginginkan makanan itu. Lam yajri al-ma'u. Air itu tidak mengalir. Lam ya'wi adz-dzi'bu. Serigala itu tidak melolong. Nah, di sini asalnya yajri dibaca panjang ya karena di sini ada huruf ya. Yajri, tetapi karena di sini ada lam, ya-nya ini dibuang aja. Sehingga dibaca pendek, yajri. Nah, sama dengan ya'wi, di sini ada ya sebelumnya kan. Ada ya yang merupakan huruf illat, tapi karena di sini masuk lam, maka ya-nya ini dibuang saja menjadi lam ya'wi, dibaca pendek. Lam ya'wi adz-dzi'bu. Serigala itu tidak melolong. Nah, jadi kesimpulannya untuk fiil mudhari mu'tal akhir, tanda jazamnya itu adalah dengan membuang huruf illatnya. Baik huruf illatnya itu alif, huruf illatnya itu wawu, ataupun huruf illatnya itu adalah ya. Tetap cara menjazmkannya adalah dengan membuang huruf illatnya tersebut. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita baca pembahasan dari pengarang kitab ini. Al-bahsu, pembahasan. Unzur ilal af'alil mudhari'ati at-tis'ati fil qismil awwali. Lihatlah fiil-fiil mudhari yang 9 contoh pada bagian pertama, yaitu pada bagian fiil mudhari yang marfu. Tajidha jami'an mu'tallatal akhir. Kamu akan dapati semua fiil yang 9 itu adalah fiil mu'tal akhir. As-salasatul ula minha bil alif. 3 contoh pertama itu adalah fiil mu'tal akhir yang huruf illatnya itu alif. Wassalasatu saniyatu bil wawi. Sedangkan 3 contoh kedua itu huruf illatnya adalah dengan wawu. Wassalasatul akhirah bil ya'i. Sedangkan 3 contoh yang terakhir huruf illatnya itu adalah ya. Wa tajidha jami'an mu'rabatan li khuluwiha min nunait taukid wal inas. Dan engkau akan melihatnya bahwa fiil ini adalah fiil mudhari yang mu'rab karena dia sunyi dari 2 nun, yaitu nun taukid dan nun inas. Wa jami'uha marfu'atun li khuluwiha min adawatin nasbi wal jazmi. Dan semuanya marfu karena tidak ada amil-amil nasab dan amil-amil jazam.
Walakin mas-sababu fi adami zuhuri dhammati allati hiya alamatur raf'i fi awakhiriha. Tetapi apa yang menyebabkan dia itu dhammahnya itu tidak bisa dizahirkan padahal dia menjadi tanda rafa fi awakhiriha, di akhirnya. As-sababu, penyebabnya adalah anna akhira kulli fi'lin min hazihil af'ali harfu illatin. Bahwa tiap-tiap fi'il ini diakhiri dengan huruf illat. Wa harful illati in kana alifan ta'azzara zuhurud dhammati alaihi. Dan huruf illat itu jika huruf illatnya alif maka dia uzur dari menampakkan dhammah atasnya. Wa in kana wawan aw ya'an kana dhammuhu mustasqilan. Tetapi kalau huruf ilatnya wawu dan ya atau ya, maka dhammahnya itu terasa berat atau siqol. Walizalika, oleh karena itu, lam yakun hunaka buddun min baqa'i harfil illati sakinan. Maka tidak boleh tidak untuk membiarkan atau menetapkan huruf illatnya itu dalam keadaan sukun. Wa taqdiru dhammati alaihi fi jami'il ahwal, sehingga dhammahnya itu ditakdirkan atau dikira-kirakan pada semua kondisi. Selanjutnya, unzur ila hazil af'ali nafsiha marratan saniyatan fil qismi tsani. Lihatlah fiil-fiil ini untuk yang kedua kalinya pada bagian yang kedua. Tajidha mu'rabatan kama kanat fil qismil awwali. Engkau akan melihat fiil-fiil ini mu'rab sebagaimana fiil pada bagian yang pertama. Walakinnaha taghayyarat minar raf'i ila nasbi. Akan tetapi dia berubah dari rafa menuju nasab. Jadi pada bagian contoh yang kedua tadi adalah fiil-fiil mudhari yang mansub karena dimasuki oleh amil nasab. Lidukhuli adawatin nasbi alaihi, karena masuk amil nasab atasnya. Wa iza bahasna fi awakhiriha lam najid lin nasbi atharon zahiran fil af'alil lati akhiru kulli minha alifun. Tapi kalau kita lihat akhir-akhir dari fiil ini, kita tidak akan menemukan bekas nasab yang zahir pada fiil-fiil yang huruf terakhirnya itu terdapat illat huruf alif. Bi khilafil af'ali allati akhiruha wawun aw yaun. Berbeda kalau fiil-fiil yang akhirnya itu huruf illat wawu atau ya. Fa inna nasba fiha zahir, karena nasab di situ zahir atau jelas. Wasirru fi hadzal ikhtilaf, dan rahasia dari perbedaan ini annal alifa yata'azzaru tahrikuha, bahwa alif itu uzur menerima harokat. Walizalika taqaddaru 'alaiha al-fathatu fi halin nasbi, sehingga dhammahnya itu dikira-kirakan pada saat dia dalam keadaan nasab. Amal wawu wal ya'u faminas sahli an nutqu bihima maftuhataini. Sedangkan wawu dan ya itu sangat mudah sekali untuk mengucapkan fathah. Walizalika tuzharu alaihima al-fathatu inda nasbi. Sehingga ditampakkanlah fathahnya ketika nasab. Selanjutnya, unzur ila hazhil af'al maratan salisah fil qismis salis. Lihatlah contoh-contoh fiil ini untuk yang ketiga kalinya pada bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga ini maksudnya adalah ketika fiil-fiil mudhari mu'tal akhir ini dia dimasuki oleh amil jazam. Tajidha mu'rabatan kama kanat fil qismaini sabiqaini. Engkau akan mendapati fiil-fiil ini juga termasuk fiil mu'rab atau fiil yang bisa berubah sebagaimana dua bagian contoh yang telah lewat. Walakinnaha sharat huna majzumatan lidukhuli awamilil jazmi 'alaiha. Tetapi di sini dia menjadi majzum karena disebabkan masuk amil jazam atasnya. Fama alamatul jazmi fiha. Tetapi apa tanda jazam padanya? Nata'ammalu awakhir hadhil af'ali fanajidha mahzufatan. Kalau kita perhatikan akhir-akhir dari fiil ini, maka kita akan lihat huruf terakhirnya yang berupa huruf illat itu mahzufatan, terhapus gitu. Wa qad kanat sabitatan bil qismaini sabiqaini, padahal pada contoh bagian pertama dan contoh bagian kedua itu masih tetap ada
Tetapi pada contoh bagian ketiga itu dihapus. Wa idza bahasna 'anis sababi fi zalika, dan kalau kita teliti apa yang menyebabkan hal itu, lam najid sababan siwa dukhulil adawatil jazimati 'alaiha. Tidak ada penyebab lain kecuali disebabkan karena masuknya amil jazam padanya. Fahiyallati hazabat hazihil awakhirah. Maka amil jazam inilah yang menghapus huruf-huruf terakhir atau huruf-huruf illat dari fiil-fiil ini. Wa bidzalika yakunu hadzal hasbu alamatal jazmi. Sehingga pembuangan atau penghapusan huruf illat ini menjadi tanda jazam. Nah, inilah pembahasannya. Mari kita lihat kaidah fiil mudhari mu'tal akhir ya. Al-qaidatu kaidah. Al-fi'lul mudhari'ul mu'tallul akhiri, fi'il mudhari mu'tal akhir yurfa'u bidommatin, itu dirafakkan dengan dommah muqaddaratin yang disembunyikan alal alifi wal wawi wal ya'i, pada alif, waw atau ya. Maksudnya kalau huruf ilatnya itu waw, alif, waw, ya, itu dommahnya itu disembunyikan pada saat dia rofa. Wa yunsabu bi fathatin muqaddaratin alal alif, dan dinasobkan dengan fathah yang disembunyikan jika huruf ilatnya itu alif. Wa zahiratin alal wawi wal ya'i, tetapi ditampakkan harokatnya itu kalau huruf ilatnya itu waw dan ya. Wa yujzamu bihazfil akhiri, dan dijazamkan dengan cara membuang huruf terakhirnya pada saat dia jazam. Baik, mari kita kembali ke contoh-contoh tadi ya. Kita akan ambil satu contoh saja untuk menyimpulkan pelajaran hari ini. Kita ambil contoh yang paling atas ya. Oke. Pada saat rofa, fi'il mudhari mu'tal akhir itu dia rofa dengan dhammah muqaddarah ya, dhammah muqaddarah alal alif. Begitu juga dhammah muqaddarah alal wawi dan ya. Itu pada saat dia rofa. Jadi dhammahnya itu disembunyikan dalam 3 kondisi ini. Walaupun huruf ilatnya itu alif atau wawu atau ya, tetap dia itu dhammatun muqaddaratun. Dhammahnya itu disembunyikan ketika rofa. Nah, ketika nasab, fiil mudhari mu'tal akhir ini untuk yang huruf ilatnya alif dia tetap menjadi fathatun muqaddaratun. Tetapi ketika huruf ilatnya itu wawu dan ya, maka di sini dia dizahirkan. Misalnya contoh antadnuwa. Jadi fathahnya itu dizahirkan. Begitu juga ketika huruf ilatnya itu ya. Misalnya contohnya lan ashtahiya. Jadi fathahnya tetap dibaca ya atau dizahirkan. Nah, sedangkan ketika dia majzum, jazam, maka huruf ilatnya itu dibuang ya. Walaupun itu huruf ilatnya itu alif, waw atau ya, tetap dibuang ketika dia majzum. Menjadi yataghazza. Ini huruf alifnya di sini dibuang. Lalu di sini yang contoh waw tadnu. Asalnya tadnu dengan dibaca panjang karena di situ ada waw sukun. Tetapi karena di sini ada ada amil jazm, maka huruf wawunya dibuang. Huruf wawunya di sini dibuang menjadi tadnu. Nah, seperti itulah kondisi fiil mudhari mu'tal akhir. Mudahan pelajaran yang cukup panjang ini dapat dipahami. Jika ada yang masih dibingungkan, silahkan diputar ulang videonya dan dicatat perbedaan perubahan i'rab dari masing-masing kondisi ketika dia rofa, nasab, dan jazam ya. Dan jika ada yang masih dibingungkan bisa ditanyakan di kolom komentar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan dalam memahami pelajaran ini, dan ilmu yang disampaikan hari ini semoga bermanfaat dunia dan akhirat. Demikian saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.